Tes. Oke ya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya baru saja dari satu gereja yang akan masuk GBI. Jadi hari-hari orang yang senang dengan GBI, mau masuk GBI, bergabung dengan GBI. Jadi di Kota Makassar ini sekarang sudah ada 43 GBI. Ya, rasanya sinode terbanyak di kota Makassar. Ya, oke. Pagi ini kan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang panggilan kudus yang memberi arah hidup. Ya, oke. Ya. Nah, panggilan kudus kita tahu bersama kemarin selamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman. Jadi panggilan Tuhan itu nyata. Panggilan Tuhan untuk semua orang yang telah diselamatkan. Begitu kita percaya Yesus, kita diselamatkan, langsung kita, dan karena kita punya panggilan kudus itulah, maka hidup kita punya arah, hidup kita punya tujuan. Nah, tujuannya jelas, berarti kalau misal saya manggil Aldi, hai Aldi, datang. Nah, pasti saya punya tujuan, saya punya maksud, kenapa saya panggil Aldi. Aldi, tolong Aldi ke sini. Tolong pindahin drum ini ke sana. Ada tujuan ya. Jadi setelah diselamatkan kita mendapat panggilan kudus. Dan panggilan kudus itu punya arah, punya tujuan. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Roma 8 ayat 29, kita lihat 29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Jadi setelah kita diselamatkan, kita dipilih. Dan sejak semula ditentukan. Sejak semula kita ditetapkan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, jadi yang pertama kita mendapat panggilan kudus untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa Yesus. Arah kita, arah kekristenan kita, arah iman percaya kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Visi Gereja Bethel Indonesia, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Paulus tidak berbicara tentang elit rohani. Jadi ketika dipanggil, siapa yang sudah tahu bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan? Oh, saya enggak, saya mah ibu rumah tangga. Oh, enggak, saya mah hidup saya tiap malam masih main ke mall, gimana dipanggil Tuhan? Dipanggil sama Starbucks ya. Ini bukan bicara masalah golongan tertentu, kelompok tertentu, tidak. Begitu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mendapat panggilan kudus, yaitu dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus itu berarti kita bicara tentang karakter. Karakter Kristus. Bukan banner, bukan
tapi karakter. Jadi kita dipanggil untuk memiliki karakter Kristus. Cara berpikir kita, cara berpikir yang tunduk kepada firman. Kita belajar firman, kita menekuni firman supaya kita diubahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, istri saya kemarin juga telepon, Bas, saya lihat-lihat benar ya, enggak terasa, saya tahu saya diubahkan oleh Tuhan. Loh, kenapa? Saya heran anak remaja sekarang ya, anak muda sekarang. Masa nikah yang diundang cuma temennya, familinya enggak diundang. Gitu, ini anak karena keponakannya kan nikah satu dan mau nikah sedikit cuma sama teman-teman aja. Jadi akhirnya saya ngasih tahu, gini deh, oke silakan kalian nikah undangan, tapi mama, papa mau selamatan di rumah, ngundang saudara-saudara makan-makan di rumah, saudara, tetangga, ini. Bisa begitu ya? Nah, pada waktu begitu mamanya anak-anak ini dua pada enggak berdaya. Maka turunlah dari kayangan, tok Ibu Herliana Sudiarta. Nah, kok enggak pikir kita harus tunduk kepada firman. Kasih tahu istri saya, kamu belum lepas dari orang tua saja sudah bantah. Sudah enggak mau menghormatin, apalagi nanti kalau kamu pisah sama orang tua, sudah merasa punya rumah sendiri, sudah ini, bagaimana kamu sikapmu dengan orang tua? Serius kamu mau pisah sama orang tua? Dan sebagainya. Cara berpikir tunduk kepada firman, hormati orang tua misal ya. Cara respon menghadapi tekanan. Nah, menghadapi tekanan sekarang ini juga begitu istri saya pulang lihat pabrik kosong, ini kamu jualan di sini aja, ini jualan di sini. Jadi banyak yang jualan, ada jualan burger, ada jualan ini, jualan. Nah, menghadapi tekanan gitu. Ya, Tuhan memberi kekuatan pada kita merespon tekanan dengan benar. Karena kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Memperlakukan orang, bagaimana kita memperlakukan orang. Ya. Saya bersyukur misal contoh punya mangga ini. Mangga, dengan mangga ini diplomasi tetangga lancar ini. Bilateral, multi. Semua tetangga kebagian, semua tetangga ngerasain gitu ya. Untuk apa? Ini menghubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang. Perlakuan kita menjadi saksi dari Kristus. Cara kita mengambil keputusan ya. Jadi kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Dan ingat proses ini tidak otomatis. Tidak seketika, tetapi berkelanjutan. Ya, kuduskan mereka dalam kebenaran, seperti doa Yesus adalah proses harian. Karena itu perlu disiplin. Tanpa disiplin rohani tidak ada perubahan. Kita kembali ke ritme, yaitu apa? Doa, firman, dan ketaatan. Ya. Jadi pertumbuhan hari ke hari untuk serupa dengan Kristus. Kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, kita sendiri nggak berasa. Tapi pada waktu misal ya kayak gini momen istri saya pulang ke Bogor atau sebentar lagi saya besok nengok orang tua di Kediri, ngelihat orang tua, katanya begitu dengar saya mau pulang, ya beliin dan sebagainya. Nah, kesempatan kita bersaksi, kesempatan kita bersama-sama dan mereka biasanya melihat, iya, ini berubah. Kok bisa ya berubah? Kok bisa? Saya usahakan ketemu teman-teman. Teman-teman juga ngerasain kita berubah.
Jadi dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Begitu kita diselamatkan, percaya Yesus, panggilan kudus datang kepada kita, panggilan menjadi serupa dengan Kristus. Berarti panggilan menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan mau karakter Kristus muncul dalam hidup kita sebelum Dia memakai kita melayani Tuhan. Ya. Tuhan bekerja dalam karakter kita. Karakter itu juga tidak bisa dengan kekuatan. Ini ada karya firman yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Ya. Jadi yang pertama, kita dipanggil menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang kedua, kita dipanggil untuk 1 Petrus 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah imamat yang rajani. Berarti yang kedua, tadi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi imam. Ya, siapa yang dipanggil menjadi imam? Semua orang percaya. Semua orang yang sudah diselamatkan. Semua kita. Jadi ragam khusus, putih-putih. Di sininya ada tanda salib. Oh, itu imam. Bukan. Imam bukan golongan elit tertentu di gereja. Imam bukan orang yang sudah lulus kualifikasi begini-begini. Tidak. Semua kita yang sudah diselamatkan mendapat panggilan kudus, yaitu menjadi imam. Berarti berdiri di antara Tuhan dan manusia. Ya, imam pendoa syafaat sebetulnya. Dia standing in the gap, berdiri di antara Tuhan dan manusia. Memperantarai Tuhan dan manusia. Dia berada di sana. Jadi kita dipanggil menjadi imam. Ini status, ini fungsi kita. Ini peran kita. Kita membawa hadirat Tuhan kepada orang dan membawa orang kepada Tuhan. Di sini Tuhan, di sini umat manusia. Kita membawa hadirat Tuhan kepada manusia dan kita membawa manusia kepada Tuhan. Ya, ini adalah apa? Peran kita. Ini fungsi kita. Tuhan memakai manusia. Tuhan tidak memakai malaikat. Ini menjadi kehormatan bagi kita. Tuhan berkenan memakai kita. Nah, imam juga adalah orang yang punya tujuan pelayanan. Hidupnya untuk melayani. Imam pada perjanjian lama memang hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan dalam konsep perjanjian baru dia tidak harus full time. Apalagi gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia ini gereja yang diberkati Tuhan salah satunya dengan keberanian untuk memberikan keleluasaan kepada pengusaha, pegawai negeri, polisi boleh juga jadi imam, jadi pelayan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Sehingga di GBI 32% gembalanya, 32% lebih, berarti sepertiga gembala GBI adalah orang yang punya penghasilan di luar gereja. Gitu.
32%. 3 orang, yang 1 orang itu tidak full time, tidak ngambil gaji di gereja. Begitu. Berarti ini menjadi kekayaan, keunikan untuk GBI bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Karena apa? Karena berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang diberi, semua jadi pendeta, tapi semua dipanggil melayani. Bisa melayani di keluarga, kita bisa melayani di keluarga, jadi suara Tuhan untuk keluarga kita. Halo, para suami, para istri, kita adalah imam di keluarga kita untuk menyuarakan suara Tuhan. Imam kita. Jadi keluarga-keluarga tidak didesain untuk bergantung kepada pendeta. Tapi semua diberdayakan, semua dilatih, semua didorong untuk melayani Tuhan. Di pekerjaan juga begitu, kita bisa jadi terang di dalam dunia pekerjaan kita. Pekerjaan kita sekarang macam-macam. Pekerjaan ada yang online, on off itu ya. Nah, jadi kita bisa jadi terang di tengah-tengah pekerjaan. Di gereja, nah ini waktunya kita ambil bagian. Selalu ada peran kita. Kalau, halo. Kalau kita berperan hanya di kebaktian saja, maksimal berapa orang sih? 2, 3, 4, 5, 8. Paling 8 orang di panggung ini. Di depan 12 gitu. Ya, kalau hanya pelayanan itu di ibadah saja, maka cuma bisa 12 orang. Apakah berarti yang lain nganggur? Tidak. Karena itu pelayanan bukan hanya di ibadah, tetapi di cell group. Karena kita bisa melayani. Dan pelayanan itu tidak harus khotbah, tidak harus mimpin nyanyi gitu. Ya, tetapi bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam. Imam juga punya tugas membawa korban rohani, membawa korban kepada Tuhan. Umat datang membawa lembu, sapi, domba, kambing, tekukur, burung merpati dan sebagainya. Nah, imam mempersembahkan kepada Tuhan. Imam tugasnya membawa korban. Nah, sekarang kita imam membawa korban. Korban puji-pujian, korban ketaatan, korban waktu, tenaga, korban perasaan. Dan perbuatan seorang tidak mau berkorban, dia sedang menolak identitas imamatnya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan sebagai imam. Kehormatan yang luar biasa dari Tuhan, dan di GBI, di GCC ini semua kita bisa berperan. Ya, jadi kalau tadi menjadi serupa dengan Kristus, berbicara tentang karakter, menjadi imam ini bicara tentang peran, fungsi kita di dalam Tuhan, di dalam gereja. Yes, jadi yang pertama kita dipanggil menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang kedua dipanggil apa tadi? Menjadi imam. Nah, yang ketiga kita dipanggil Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, panggil untuk berbuah. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan,
dipanggil untuk berbuah. Nah, berbuah adalah misi utama orang percaya. Hidup yang paling adalah hidup yang berbuah. Hidup yang memberi hasil. Hidup yang frustrasi. Itu kalau hidup sibuk, capek, tapi tidak ada hasil, tidak ada buah. Ya. Pohon ada, pohon itu hidup untuk berbuah. Akan mengalami kehampaan, kekosongan, ya, berbuah. Mari kita pikirkan bersama-sama untuk hidup kita berbuah. Gereja juga berbuah. Bersama-sama kita berbuah. Dalam komunitas sel group kita juga berbuah. Dan Yohanes katakan untuk berbuah itu harus pergi. Supaya kamu hasilkan buah. Artinya apa? Artinya berbuah itu tidak jatuh dari langit. Tidak terjadi kalau kita diam. Tidak terjadi kalau hanya duduk dengar saja. Kita perlu bergerak. Kita perlu berusaha. Kita perlu melangkahkan kaki. Tangan ini bergerak. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Nah, kita nanti akan belajar tentang buah. Sangat penting, sangat vital dalam hidup kita. Kita perlu untuk berbuah, ya. Nah, berbuah menuntut keterlibatan, bukan hanya pengetahuan. Makanya di sel group kita tidak mengarahkan sel group kita menjadi pendalaman Alkitab, bukan. Nanti yang bisa ngomong cuma yang ngerti Alkitab. Ya, sel group kita untuk apa? Untuk membantu orang bisa terlibat, semua orang bisa bicara, semua orang bisa ambil bagian. Nah, kalau kita adu ayat, kalau kita adu pengetahuan di Alkitab, nanti cuma satu orang yang ngomong, cuma dua orang yang ngomong. Tapi tidak demikian. Hidup ini luas, hidup ini bermacam-macam. Semua bisa ambil bagian. Diberkati melalui teman-teman sel group kita dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan macam-macam kesehatan, apa-apa. Kita bisa belajar satu dengan yang lain. Jadi perlu terlibat. Gereja kuat bukan karena khotbahnya hebat. Tapi karena jemaatnya bergerak. Aktif. Mari kita berbuah. Mari kita bergerak, mari kita berbuah. Kita bersama-sama, ya. Ayo kita mulai. Ayo kita masuk dalam komunitas ini. Kadang-kadang kalau sendirian sulit kita berbuah. Tapi kalau bersama-sama, satu dengan yang lain saling mendorong, akhirnya kita bersama-sama bisa bertumbuh. Ya. Kita berbuah. Nah, gereja kita akan kuat kalau semua jemaatnya berbuah, semua kita. Jemaat yang berbuah adalah jemaat yang melayani. Ya, jemaat yang bertindak. Jemaat yang ambil peran, terlibat dalam kelompok kecil, ya. Dalam kelompok kecil ini ada tindakan nyata, ya. Kita tidak hanya wacana, kita tidak hanya pembicaraan, tapi ada tindakan nyata yang kita lakukan karena skupnya kecil, nyata, ini. Dan kekristenan, kata saling itu banyak sekali. Dan itu hanya bisa di kelompok besar, tidak banyak bisa kita lakukan. Ya, kita menjangkau orang. Untuk berbuah kita menjangkau orang. Ayo mulai sekarang kita mulai pikirkan teman kita. Kita seriusin, kita doain teman kita.
kita kunjungi teman kita, saudara kita. Mulai kita berbuat sesuatu bagi mereka. Supaya mereka melihat, ya, laku bertindak. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi mereka. Ya, jadi ayo kita menjangkau orang, mendatangi orang. Dan memberi diri dipakai Tuhan. Ya, anugerah Tuhan besar bagi kita. Setelah kita diselamatkan, Tuhan memanggil kita menjadi serupa Kristus. Yang kedua menjadi imam. Yang ketiga, Yesus memberi penekanan soal berbuah. Di dalam Alkitab, buah ini mendapat porsi penekanan yang disertai ancaman. Coba perhatikan. Buah, kebenaran tentang buah, ini tidak seperti kebenaran yang lain. Kalau kebenaran yang lain biasanya disampaikan dengan berkat, kalau melakukan. Tetapi tentang berbuah ini disertai ancaman kalau tidak berbuah. Unik ini. Berarti Tuhan serius. Hidup kita berbuah. Yohanes katakan kalau kita berbuah banyak, maka dunia tahu bahwa kita adalah murid. Jadi salah satu tanda bahwa kita adalah murid Kristus, kalau kita apa? Berbuah banyak. Berbuah banyak. Ya. Yang kedua, kalau kita tinggal di dalam dan dia di dalam kita, maka kita akan berbuah. Berarti tanda bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita berbuah. Nah, saya mau ngomong khusus ini kali ini dengan pendoa. Pendoa syafaat. Pendoa syafaat punya karunia khusus bersama-sama Tuhan dalam jangka waktu yang lama. Saya lihat kalau istri saya khotbah gitu ya, istri saya doa lama. Kata-katanya panjang. Tuhan, Engkau yang menciptakan langit, Engkau yang memberi tanaman-tanaman, burung-burung. Wah, apa-apa disebutin. Wah, lama amat ini doanya. Kadang-kadang kalau saya doa sama dia gak telat. Doain gitu. Saya doain orang jemaat juga lama. Saya cepet ini banyak yang masih doain. Lama begitu. Pendoa gitu ya. Punya itu, punya hati yang beda begitu. Tapi ingat ya. Kadang-kadang kita ngeklaim kita sebagai yang punya hubungan. Bisa jadi. Tapi ada tanda yang mengkonfirmasi. Yaitu apa? Dia berbuah. Hubungan kita, kedekatan kita ditandai dengan buah. Yang ketiga, kalau kita mengenal dia, Matius 7, kita akan berbuah. Jadi kalau buah, maka ada yang salah dengan relasi kita dengan pokok anggur, dengan Tuhan. Maka kita harus yakin bahwa orang yang percaya Yesus diselamatkan, dia berbuah. Ya, nah Tuhan mau hidup kita berbuah. Yang memberi dampak yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang. Jadi panggilan Tuhan selalu memberi arah. Panggilan Tuhan selalu memberi arah. Yang pertama arah karakter. Memberi arah, membawa kita kepada perubahan karakter untuk apa? Serupa Kristus. Yang kedua, panggilan itu memberi arah tentang fungsi, tentang peran kita sebagai imam. Di rumah, di tempat kerja, di mana saja.
peran kita sebagai imam, memperantarai antara Allah dengan manusia. Dan yang ketiga, arah kita kepada hasil, yaitu berbuah. Ya. Dan kalau kita jalani ini, 3 area ini, ya, yaitu apa? Arah karakter serupa Kristus, arah fungsi dan arah hasil sebagai berbuah, maka hidup rohani kita tidak akan mandek. Gereja kita juga tidak akan kering. Dan hidup kita tidak akan hampa, tidak akan kosong. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya tujuan yang jelas atas hidup kita. Supaya kita berbuah. Supaya kita... Tuhan punya tujuan. Dan itu yang luar biasa bagi kita. Hidup kita enggak main-main. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak seperti Yakobus katakan, hari ini ada kemudian lenyap seperti uap. Itu hidup orang yang tidak percaya. Tapi bagi hidup orang yang percaya, kita bernilai kekal. Seperti benih firman yang kekal. Ada untuk selama-lamanya. Oke. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi imam dan pergi menghasilkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tak akan pernah ku sesali lagu yang